Sebuah dukuh di Pemalang, Jawa Tengah digemparkan dengan penemuan jenazah remaja berusia 14 tahun yang tersimpan selama 2,5 bulan di rumah. Hal tersebut diduga berkaitan dengan keyakinan tertentu yang dianut keluarga penghuni rumah tersebut. Dukuh Sukatapa, Desa Plakaran, Pemalang, Jawa Tengah menjadi pembicaraan masyarakat. Di salah satu rumah di dukuh itu ditemukan jenazah seorang anak yang telah disimpan selama 2,5 bulan. Warga yang juga tokoh agama setempat, Ustadz Zainuri, adalah salah seorang yang melihat langsung kondisi jenazah itu sebelum dimakamkan. Ustadz Zainuri menuturkan jenazah itu tidak menimbulkan bau menyengat. Ini adalah kali kedua penyimpanan jenazah orang meninggal di dusun yang sama. Beberapa waktu yang lalu, jenazah adik ibunda korban sempat disimpan selama 1 minggu. Camat menduga keluarga itu mengikuti aliran keyakinan tertentu yang percaya bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Saya pernah bertanya kepada salah seorang guru kepala sekolah di SMP tertentu itu, pernah ada upaya untuk menengok anaknya seperti itu, tetapi dilarang oleh orang tuanya, sehingga pihak sekolah mundur. Ternyata diketahui belakangan orang tuanya mengikuti salah satu keyakinan tertentu yang membolehkan jenazah anaknya itu disimpan di rumahnya dengan pemahaman bahwa anaknya masih hidup dan masih ada pihak-pihak tertentu yang bisa membangunkan, menghidupkan kembali. Pihak kecamatan akan menggalakkan peran serta RT, RW, dan desa untuk terus memantau warganya, terutama di wilayah-wilayah yang terpencil agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Edi Mustafa, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana awal mulanya warga akhirnya menemukan jenazah remaja 14 tahun yang tersimpan selama 2,5 bulan di rumah? Apa pula perkembangan terbaru dari kasus ini? Sudah ada reporter TV One Edi Mustafa langsung dari Pemalang, Jawa Tengah yang siap dengan laporannya. Edi. Baik, ini terungkapnya kejadian keluarga yang menyimpan jasad anaknya di dalam rumah selama beberapa bulan. Awalnya adalah kecurigaan dari warga sekitar yang sudah beberapa lama tidak melihat korban kelihatan di rumah. Kemudian warga berusaha mencari informasi ke dalam rumah dan diketahui oleh warga bahwasannya si korban sudah meninggal dan disimpan di dalam rumah tersebut. Kemudian warga melaporkan kejadian ini kepada pihak kepala desa yang kemudian dilanjutkan ke Polsek Moga dan Forkopimda Kecamatan Moga. Akhirnya dari Forkopimda bersama tim medis Puskesmas bersama tokoh agama mendatangi rumah korban yang awalnya dari pihak keluarga menolak kedatangan rombongan dari Forkopimda ini. Setelah dilakukan negosiasi, akhirnya dari Kapolsek, Camat, dan Tamil dan tokoh masyarakat beserta tim medis bisa masuk ke dalam rumah dan mendapati jenazah korban sudah terbucur kaku di dalam sebuah kamar. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim medis, bahwasanya korban sudah meninggal dalam kurun waktu 2,5 bulan, yang kemudian dari pihak Forkopimda memberikan pengertian kepada pihak keluarga bahwasanya korban sudah meninggal, kemudian untuk dilakukan segera pemakaman secara syariat Islam. Awalnya keluarga menolak karena dari pihak keluarga masih beranggapan jenazah masih bisa hidup kembali. Kemudian dari pihak Forkopimda akhirnya bisa bernegosiasi dengan keluarga dan jenazah korban sendiri bisa langsung dimakamkan. Dari pihak kecamatan yaitu Camat Umroni mengatakan bahwa kejadian ini kejadian yang kedua kalinya. Sebelumnya
adik dari ibunda korban pernah kejadian disimpan di dalam rumah yang sebelumnya disimpan selama 1 minggu. Karena baunya itu terlalu menyengat, akhirnya warga sekitar meminta kepada keluarga untuk memakamkan. Dan akhirnya bisa dimakamkan. Untuk kejadian ini beranggapan informasi dari warga bahwasannya keluarga tersebut menganut aliran tertentu untuk kepentingan tertentu, seperti halnya yang sudah disampaikan oleh Camat Moga, yaitu umpamanya sebagai berikut ini. Berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. Yang bersangkutan merupakan pekerja di Jakarta dan saat ini masih berada di rumah. Sesekali juga bekerja secara serabutan di tetangga. Jadi dapat kami simpulkan karena jarang berkomunikasi, jarang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, sehingga masyarakat mau mendekat juga agak enggan begitu. Itulah keseharian keluarga korban. Pemahaman yang keliru itulah kemudian kami setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, laporan ke Polsek, dan Muspika langsung bergerak dengan tim medis, tokoh agama, ibu kepala desa dan kepala dusun serta ketua RT langsung melakukan pendekatan agar jenazah korban segera dimakamkan layaknya sebagai seorang muslimah. Setelah melalui mediasi dan pendekatan, jenazah kemudian dimandikan, dikafani dan disolatkan dan dimakamkan. Sementara itu, menurut keterangan dari pihak kepolisian dan tim medis yang memeriksa jenazah korban, sampai saat itu tidak ada tanda-tanda kekerasan, sehingga setelah jenazah dimakamkan, pihak dari Forkominjam meminta kepada masyarakat agar tetap menjaga kondisi yang kondusif. Kemudian dari warga sendiri, setelah ada kejadian ini dari pihak Forkominjam, agar kejadian hal tersebut tidak terulang kembali. Baik, tentunya kita juga berharap agar misteri ini juga segera terungkap dan juga ada solusi dan juga jalan keluar agar tidak terjadi kembali hal yang serupa.